Menurut ajaran Islam, makhluk akhir zaman memiliki banyak aspek yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad. Salah satu makhluk yang sering disebut adalah Dajjal, yang diyakini sebagai sosok yang menyesatkan dan muncul menjelang hari kiamat. Namun siapa itu Dajjal dan penjelasannya? Dajjal digambarkan memiliki ciri-ciri fisik tertentu dalam hadis Nabi Muhammad. Dia dipercayai memiliki satu mata yang buta dan terbeliak besar di tengah dahinya, dengan tulisan, kafir, kafara, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Dajjal dianggap sebagai fitnah, ujian, terbesar yang dihadapi umat manusia sebelum hari kiamat. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan keajaiban dan menyihir, yang akan digunakan untuk menyesatkan orang-orang dari jalan yang benar. Dajjal diyakini akan muncul menjelang kedatangan Isa, Yesus, kembali ke dunia. Isa diyakini akan turun ke bumi dan bersama-sama dengan Imam Mahdi, memimpin perlawanan terhadap Dajjal dan mengakhiri fitnah yang ditimbulkannya. Selain Dajjal, Islam juga menyebutkan kemunculan Yajuj dan Majuj, Gog dan Magog, yang diyakini sebagai bangsa yang terkunci di belakang tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Mereka akan keluar menjelang hari kiamat dan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi. Dalam tradisi Kristen, makhluk akhir zaman sering dikaitkan dengan gagasan tentang akhir dunia dan kedatangan Kristus kembali. Kitab Wahyu dalam Alkitab Kristen menyajikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, termasuk munculnya Antikristus, pertempuran akhir antara kebaikan dan kejahatan, serta kebangkitan orang mati untuk menghadapi penghakiman terakhir. Antikristus dalam tradisi Kristen dianggap sebagai sosok yang menentang Kristus dan memimpin gerakan yang menyesatkan manusia dari kebenaran. Kedatangan Kristus kembali dalam akhir zaman juga diyakini sebagai saat penghakiman terakhir terjadi, di mana orang-orang akan dipisahkan menjadi orang-orang yang diselamatkan dan yang terhilang. Baik dalam Islam maupun Kristen, makhluk akhir zaman menjadi bagian penting dari keyakinan akan kedatangan hari kiamat dan akhir dunia. Meskipun ada perbedaan dalam detail-detailnya, keduanya menyoroti pentingnya persiapan spiritual dan moral dalam menghadapi masa depan yang tak terelakkan ini.